warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang Toharoh untuk memenuhi tugas mata kuliah Syariah Islamiyah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Amir Mahrudin, MPDI. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nuria Fitri Ramadhani dengan NIM C.20111317 dari kelas manajemen A pagi. Poin yang akan saya sampaikan yaitu antara lain terdapat pengertian hukum toharoh, syarat-syarat wajib toharoh, tata cara toharoh, macam-macam alat toharoh, pembagian alat toharoh, dan hikmah toharoh. Yang pertama, ada pengertian toharoh. Toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau suci, dan ini sudah disahihkan ke dalam bahasa Indonesia. Pengertian toharoh secara bahasa adalah an-nadafatu yang artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah membersihkan diri, pakaian, dan tempat dari najis dan hadas, sehingga seseorang diperbolehkan beribadah yang ditentukan harus dalam keadaan suci. Selanjutnya, terdapat hukum toharoh. Bersih dari najis dan menghilangkannya merupakan suatu kewajiban bagi yang tahu akan hukum dan mampu melaksanakannya. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Muddatsir nomor surat 74 ayat 4 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiyabaka fatahhir, yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah. Juga terdapat dalam firman-Nya yang artinya bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang ruku, dan yang sujud. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Selanjutnya, syarat-syarat wajib toharoh. Selain itu, bersuci juga memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama Islam. Maka bersucinya orang non-muslim hukumnya tidak sah walaupun ia melakukan sesuci sesuai rukun-rukunnya. Yang kedua, tamyiz, yakni pintar. Dalam masalah toharoh tidak disyaratkan baligh atau batasan usia. Sekira ia sudah tamyiz, maka bisa sah. Untuk batasan tamyiz sendiri ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan batasan tamyiz adalah anak sudah bisa mandiri sekira ia mampu makan, minum, istinja, dan kebiasaan lainnya sendiri. Dari syarat tamyiz ini bisa diambil pengertian bahwa orang gila dan anak yang belum bisa mandiri maka tidak sah. Yang ketiga, tidak ada perkara yang menghalangi sampainya air ke anggota yang dibasuh, seperti lilin, minyak yang menggumpal, cat, tinta, dan sebagainya. Dan yang terakhir, menggunakan air yang suci dan mensucikan, yakni air tersebut masih murni dan tidak tercampur perkara lain yang dapat merubah sifat air dari warna, bau, dan rasa, dan juga air belum digunakan untuk menghilangkan hadas maupun najis. Adapun tata cara toharoh, yang pertama, mandi wajib. Mandi wajib adalah salah satu bentuk toharoh yang dilakukan untuk menghilangkan hadas besar seperti haid, nifas, dan keluarnya sperma. Mandi wajib dilakukan dengan mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga kaki. Yang kedua, berwudu. Toharoh dengan berwudu dilakukan untuk menghilangkan hadas kecil ketika hendak melaksanakan sholat. Dalam Islam, wudu termasuk ke dalam syarat sah pelaksanaan sholat. Yang terakhir, tayamum. Toharoh tayamum merupakan cara bersuci untuk menggantikan mandi dan wudu apabila tidak menemukan air. Syarat tayamum adalah menggunakan tanah yang suci dan tidak bercampur benda lain. Selanjutnya, ada macam-macam alat toharoh. Air merupakan alat bersuci yang pertama dan utama. Air terdapat di mana-mana, disediakan oleh Allah untuk keperluan manusia, bahkan segala kehidupan dan penghidupan makhluk yang hidup. Air merupakan alat yang menentukan
maka air ditunjuk untuk dipakai sebagai alat bersuci dan alat membersihkan diri dan barang-barang. Pembagian alat toharoh. Yang pertama, mutlak. Air mutlak merupakan air yang suci juga mensucikan. Air yang masih murni dan belum tercampuri oleh hal-hal lain atau najis. Air mutlak terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama air laut, yang kedua air hujan, salju, dan embun, yang ketiga air jam-jam, dan yang terakhir air yang berubah karena lama tidak mengalir. Dan yang terakhir air yang berubah karena lama tidak mengalir. Selanjutnya ada air musta'mal. Air musta'mal adalah air bekas pemakaian bersuci, baik bersuci ini hukumnya wajib seperti berwudu sebagai syarat sholat, atau bersuci yang hukumnya sunnah seperti mandi sunnah sholat Jumat. Kemudian air musta'mal ada 2 jenis. Yang pertama musta'mal dari hadas, yaitu air bekas bersuci dari hadas. Kedua musta'mal dari najis, yaitu air bekas bersuci dari najis. Adapun air musta'mal dari hadas, maka hukum air ini adalah suci namun tidak mensucikan, sehingga tidak sah digunakan lagi untuk bersuci. Yang ketiga, ada air yang telah bercampur dengan sesuatu yang suci, misalnya air yang bercampur dengan tepung, garam, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, ada air najis. Awal dari air najis adalah air mutlak. Oleh sebab itu, air najis ini terbagi menjadi 2. Pertama, jika satu najis tersebut sampai merubah salah satu sifat air seperti rasa, bau, dan warna, maka hukum air tersebut sudah menjadi air yang najis atau disebut air yang tidak dimakfu. Yang kedua, bila suatu najis tersebut ada pada air mutlak tetapi tidak berubah dari 3 sifat air tersebut, maka hukumnya masih suci dan menyucikan, atau yang disebut dengan air yang dimakfu. Selanjutnya, hikmah toharoh. Yang pertama, bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Yang kedua, menjaga kewibawaan dan kemuliaan manusia. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Dan yang terakhir, menyiapkan diri dengan kondisi terbaik saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.